Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fata Dia Pratiwi dengan NIM 630102300096 dari 3C Perbankan Syariah. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang segmentasi pasar. Sebelumnya, segmentasi pasar itu adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku pembeli yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Pasar itu kan cakupannya sangat luas, jadi pasar yang sangat luas tersebut disegmentasikan atau dikelompokkan oleh pemasar sehingga bersifat homogen. Jadi, mempermudahkan dalam memasarkan si produk tersebut. Selanjutnya ada dari tujuan segmentasi pasar. Tujuan segmentasi pasar yang pertama adalah pasar lebih mudah dibedakan. Para pembeli atau konsumen umumnya mempunyai selera yang terus berubah terhadap jenis produk tertentu seiring berjalannya waktu secara terus-menerus. Oleh karena itu, hanya satu perusahaan saja yang bisa memenuhi selera dan kebutuhan seluruh konsumen. Selanjutnya, pihak perusahaan akan menggolongkan pembeli yang homogen sebagai tempat pemasaran produk. Tujuan yang kedua adalah pelayanan konsumen yang lebih baik. Segmentasi pasar dilaksanakan supaya perusahaan bisa sukses dan memperoleh keuntungan dengan tidak mengindahkan keputusan konsumen atau pembeli. Jadi, para konsumen tetap menjadi prioritas utama dalam hal pemasaran produknya. Pemasaran harus bisa memberikan layanan yang terbaik untuk para pembelinya dengan memberikan produk terbaik dan dengan harga yang terjangkau dan juga dengan ketepatan waktu yang sesuai dengan keinginan konsumen. Tujuan yang ketiga adalah strategi pemasaran yang terarah. Segmentasi pasar akan memudahkan pengelompokan dan pelayanan konsumen yang bersifat homogen. Dasar segmentasi pasar konsumen dibedakan menjadi 4. Yang pertama dari segi geografis, mencakup wilayah, kepadatan penduduk, dan iklim. Dalam segmentasi pasar didasarkan pada kriteria lokasi, tempat, dan daerah konsumen. Selanjutnya, segmentasi bisa dikembangkan dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, wilayah. Wilayah ini didasarkan dalam bentuk negara, negara bagian, atau provinsi. Yang kedua, ada kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dapat dilihat dari jumlah kepadatan penduduknya. Misalnya, Jakarta atau kota besar lainnya seperti Surabaya, Semarang, Medan, dan lainnya, yang dijadikan sebagai pasar sasaran. Yang ketiga adalah iklim. Iklim ini diamati mengenai keadaan cuaca dan iklim suatu daerah yang dihubungkan dengan produk yang dipasarkan. Dasar segmentasi pasar konsumen yang kedua adalah demografis. Usia atau umur di sini patokannya adalah umur konsumen. Demografis kedua adalah jenis kelamin. Di sini segmentasinya adalah jenis kelamin. Konsumennya itu barang-barangnya dibedakan atas produk antara laki-laki dan perempuan, misalnya kosmetik, pakaian laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada pendapatan, agama, dan ras. Dasar yang ketiga adalah psikografis. Di sini segmentasi pasarnya adalah ciri-ciri kepribadian seorang pembeli dari kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Di kelas sosial ini patokannya adalah status sosial masyarakat. Contohnya, pemimpin masyarakat, pendidik, golongan elit, menengah, ataupun bisa juga dari masyarakat ekonomi rendah. Nah, selanjutnya ada dari gaya hidup. Segmentasi dari gaya hidup adalah gaya hidup dari si calon konsumen. Contohnya masyarakat perkotaan memilih gaya hidup modern, sedangkan masyarakat pedesaan memilih gaya hidup sederhana. Dasar segmentasi yang terakhir adalah behavioristis atau perilaku. Berpatokan kepada manfaat-manfaat produk yang dicari konsumen. Lalu ada tingkat pemakaiannya, seperti seberapa sering sih produk ini akan dipakai oleh konsumen gitu. Dan yang terakhir ada sikap.